Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah lucu tiba-tiba dinikahin om-om ganteng. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube kami. Suara hujan mengetuk jendela rumah tua kami malam itu. Langit mendung seolah mencerminkan isi hatiku yang tak karuan. Baru saja aku selesai mencuci piring ketika ibu memanggil dari ruang tamu. Suaranya terdengar berbeda, tegang, seperti menyembunyikan sesuatu. Aku mengelap tangan dan melangkah dengan hati yang mulai diliputi firasat aneh. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa satu langkah ke ruang tamu akan mengubah seluruh jalan hidupku. Di sana, duduk seorang pria asing. Tapi bukan pria biasa. Ia mengenakan jas hitam yang rapi, rambutnya sedikit basah karena hujan, dan wajahnya terlalu tenang, terlalu tampan untuk tempat sederhana seperti ini. Matanya mengarah padaku seolah telah mengenalku lama, dan itu membuat jantungku berdebar tanpa izin. Usianya jelas jauh di atasku, mungkin kepala 3, tapi aura yang ia pancarkan membuatku merasa kecil, dan entah kenapa, aman. Keira, suara ibu bergetar. Ini Arga, ia menoleh ke pria itu. Calon suamimu, seperti ada petir menyambar otakku. Aku tertawa, gugup dan hampir histeris. Ibu bercanda, kan? Tanyaku, mencari penolakan di mata wanita yang melahirkanku. Tapi ia tak tertawa. Bahkan pria bernama Arga itu pun tetap duduk dengan wajah tenang, seolah lamaran aneh ini adalah hal biasa dalam hidupnya. Ibu menghela napas panjang, lalu bercerita tentang ayah, tentang janji lama yang tak pernah ia ungkap padaku. Bahwa ayah pernah meminta sahabatnya, Arga, menjaga kami jika ia tiada. Menjaga, ternyata berarti menikahiku. Aku nyaris tak bisa bernapas. Mataku berkaca, suaraku pecah, jadi aku ini, warisan. Arga bangkit perlahan, mendekatiku tanpa ancaman, lalu berkata dengan suara yang dalam namun hangat, bukan, Keira. Kamu adalah seseorang yang ingin aku lindungi, bukan karena kewajiban. Tapi karena sejak lama aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Dan di tengah bunyi hujan yang semakin deras, tubuhku gemetar. Bukan hanya karena ucapan mengejutkan itu, tapi karena mataku menangkap sesuatu di mata pria itu, perasaan. Entah itu iba, kagum, atau sesuatu yang lebih dalam. Tapi satu hal yang kutahu pasti malam itu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Setelah malam yang mengguncang itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata mereka, calon suamimu, terus terngiang dalam kepalaku seperti gema di ruangan kosong. Aku duduk di tepi tempat tidur dengan mata sembab, berusaha memahami logika di balik semua ini. Bagaimana mungkin hidupku, yang baru saja kutata setelah lulus sekolah, kini diatur oleh janji masa lalu dua orang lelaki yang bahkan sudah tidak ada satupun bisa kutanyai ulang. Pagi harinya, Arga masih ada di rumah. Ia duduk di meja makan dengan secangkir kopi, mengenakan kemeja putih dan jam tangan mahal yang terlihat asing di rumah kami yang sederhana. Ketika aku masuk, matanya langsung menatapku, bukan dengan tatapan penghakiman, tapi seperti seseorang yang telah lama menanti izin untuk bicara. Ibu tidak di rumah, mungkin sengaja pergi untuk memberi kami ruang. Tapi ruang itu terasa begitu sempit, dipenuhi ketegangan yang tak terucap. Aku tahu ini gila, kata Arga, akhirnya memecah sunyi. Tapi aku tidak datang ke sini untuk mengekangmu. Aku hanya memenuhi janji. Dan mungkin juga berharap bisa menebus sesuatu yang selama ini aku simpan sendiri. Aku menatapnya, menuntut penjelasan. Lalu ia pun bercerita tentang masa mudanya bersama ayahku, tentang malam terakhir mereka bertemu sebelum ayah pergi untuk selamanya, dan tentang satu permintaan, jika aku pergi duluan, jaga Keira, jangan biarkan dia sendirian. Hatiku mencelos. Selama ini aku marah pada keputusan yang tiba-tiba, tapi aku tak pernah melihat dari sisi ayah. Ia tahu ibu tak akan kuat sendiri, dan ia tahu aku terlalu polos untuk dunia yang kejam. Tapi yang paling menggetarkan adalah pengakuan terakhir Arga. Aku pernah menyukai seseorang yang tidak boleh kucintai. Dan ternyata, perasaanku belum pernah berubah sejak itu. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Aku tahu,
Kata-kata itu bukan sekadar bagian dari janji, itu adalah luka lama yang belum pernah ia obati. Aku hanya bisa terdiam, tidak tahu harus marah, menangis, atau bersyukur. Yang jelas, dunia yang kuanggap datar selama ini, ternyata menyimpan kedalaman yang tak pernah kuperkirakan. Dan pria yang kupanggil, Om ganteng, dalam kepalaku semalam, kini berdiri di hadapanku sebagai teka-teki yang tidak bisa kupecahkan hanya dengan kata, tidak. Pernikahan itu terjadi terlalu cepat, terlalu sunyi, tanpa pesta, tanpa tawa, tanpa gaun putih yang pernah kubayangkan sejak kecil. Hanya aku, Arga, ibu, penghulu, dan sepasang cincin yang dingin di jari manisku. Aku menunduk sepanjang prosesi, mencoba menyembunyikan mata yang nyaris terus basah. Di hadapan saksi, aku mengucapkan ijab kabul dengan suara tercekat, seperti tubuhku tidak benar-benar hadir di sana. Apakah ini benar, atau hanya mimpi panjang yang segera berakhir ketika aku bangun? Saat cincin melingkar di jariku, aku mengangkat wajah dan mendapati Arga menatapku. Tidak ada senyum, hanya tatapan dalam yang membuatku sesak. Bukan karena benci, tapi karena aku tidak tahu apa arti semua ini bagi kami. Apakah kami benar-benar pasangan, atau hanya dua orang yang diikat oleh janji mati yang tidak pernah kuminta? Aku ingin berteriak, tapi suara hatiku sendiri pun terasa asing. Malam pertama kami bukan seperti di cerita-cerita roman picisan. Tidak ada ranjang berhias kelopak mawar. Tidak ada kecanggungan manis. Yang ada hanya dua kamar terpisah dan suara langkah Arga menjauh setelah mengantarku ke pintu. "Kamu istirahatlah," katanya pelan. "Aku akan tidur di kamar tamu." Aku mengangguk kaku, dan saat pintu tertutup, aku duduk di tepi ranjang, menggenggam cincin ini seolah ingin melepas semuanya, tapi tidak bisa. Semalaman aku tak tidur, kupandangi langit-langit kamar asing itu, mencoba menerima kenyataan bahwa mulai malam ini aku adalah seorang istri. Istri dari seorang pria yang tidak pernah kuimpikan, tapi entah kenapa perlahan mengisi celah-celah kosong dalam hidupku. Aku membenci caranya berjalan dengan tenang, membenci caranya menatapku dengan sabar, dan membenci kenyataan bahwa aku tidak bisa sepenuhnya membencinya. Di pagi harinya, ketika kulangkahkan kaki ke dapur, aku menemukan sarapan terhidang rapi. Bukan buatan ibu, tapi buatan Arga. "Aku nggak pandai masak," katanya sambil tersenyum kaku, "tapi aku bisa belajar." Dan di saat itulah hatiku retak untuk pertama kalinya sejak hari itu, bukan karena sakit, tapi karena ada seseorang yang diam-diam ingin mencintaiku, dengan cara yang paling sederhana namun menyakitkan, perlahan-lahan. Hari-hari berlalu, dan pernikahan kami tetap sunyi, seperti buku yang hanya dibuka setengah lalu dibiarkan menguning di rak. Arga tetap menjaga jarak, seolah takut menyentuh batas yang belum kutentukan. Tapi justru itulah yang membuat hatiku kacau, karena di balik segala kehati-hatiannya, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah aku dapat dari laki-laki lain, perhatian yang tidak bising, cinta yang tidak memaksa. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil, bagaimana dia selalu menyisakan teh manis untukku, bagaimana dia menatapku diam-diam saat mengira aku sedang sibuk, dan bagaimana rumah ini, yang dulu terasa asing, mulai berubah jadi tempat pulang. Suatu malam, hujan turun dengan derasnya. Aku berdiri di balik jendela, memandangi langit yang muram seperti hatiku. Aku mendengar pintu balkon terbuka, dan di sanalah dia, Arga, berdiri. Sendiri di bawah rintik yang menembus angin malam. "Kenapa di luar? Bisa sakit?" kataku, mendekatinya. Ia hanya diam, lama, hingga akhirnya berkata, "Aku takut, Keira. Bukan takut padamu, tapi takut bahwa perasaan ini bisa menghancurkanmu." Aku tidak mengerti, tapi sebelum aku sempat bertanya, ia menoleh padaku dengan mata yang nyaris pecah. "Aku sudah jatuh cinta padamu jauh sebelum kita menikah." Dunia berhenti, rasanya seperti dinding yang selama ini kukira kokoh, perlahan retak. "Sejak kapan?" tanyaku, nyaris berbisik. Ia tersenyum pahit. "Sejak kamu 17. Saat kamu datang ke pemakaman ayahmu dengan mata yang penuh kehilangan tapi tetap berdiri tegar. Aku tahu saat itu, aku tak seharusnya merasa apapun.
Tapi kamu terus tumbuh, Keira. Dan perasaanku pun ikut tumbuh. Aku pendam semuanya, menunggu waktu yang tepat. Tapi takdir membuatku datang bukan sebagai kekasih, melainkan sebagai suami. Aku tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ada bagian dari diriku yang merasa terhianati, kenapa tidak pernah bilang sejak awal. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa membohongi hatiku sendiri. Bahwa aku pun telah merasakan sesuatu yang perlahan tumbuh sejak pernikahan itu terjadi. Perasaan yang membingungkan tapi hangat. Perasaan yang membuatku takut, dan ingin lebih dekat pada saat yang sama. Di tengah suara hujan dan bisu malam, kami berdiri hanya beberapa langkah terpisah. Kalau kamu mau pergi, aku bisa lepaskan, ucapnya lirih. Tapi yang kulakukan adalah melangkah mendekat, sangat pelan, lalu berkata dengan suara bergetar, kalau aku bilang aku nggak mau pergi, dan ingin mengenalmu lebih dari sekadar suami, apa kamu masih berani bertahan di sini bersamaku? Dan malam itu, bukan hanya hujan yang jatuh, tapi juga tembok di antara kami yang akhirnya runtuh, sedikit demi sedikit, seiring pelukan pertama yang bukan karena kewajiban, tapi karena cinta yang selama ini dipendam terlalu lama. Sejak malam itu, semuanya mulai berubah, bukan dalam ledakan besar atau kisah cinta yang meledak-ledak seperti di film. Tapi dalam hal-hal kecil yang perlahan membentuk kebersamaan. Arga tidak lagi menjaga jarak, meski tetap menjaga sopan dalam tindakannya. Aku pun tidak lagi menghindari keberadaannya. Kami mulai belajar bicara sebagai dua hati, bukan dua orang yang dijebak perjanjian. Namun, yang paling menyakitkan dari proses ini adalah menyadari betapa banyak waktu yang kami buang hanya karena saling menahan. Satu sore, aku menemukan album foto lama di gudang. Di sana ada foto ayahku bersama Arga, tertawa, bahagia, dan muda. Di salah satu halaman, terselip foto yang membuat napasku tercekat. Aku, umur 17, duduk di taman pemakaman, dan Arga berdiri tak jauh di belakangku. Foto itu diambil diam-diam. Di balik potret itu, ada tulisan kecil tangan ayah, kalau aku tiada, aku titip dia. Aku menangis lama, bukan karena terpaksa menjalani pernikahan ini, tapi karena baru benar-benar mengerti bahwa aku bukan hanya dijaga, aku dicintai sejak lama, bahkan sebelum aku tahu apa itu cinta. Suatu malam, aku menunggu Arga pulang dari kantor. Biasanya dia langsung masuk, tapi kali ini dia mengetuk pelan dan berdiri dengan satu kotak kecil di tangan. Aku menatapnya heran. Apa ini? Tanyaku. Dia tidak menjawab, hanya membuka kotak itu pelan, dan di dalamnya, ada cincin baru, lebih indah dari yang dulu. Yang pertama kamu pakai karena janji orang tuamu. Tapi cincin ini, kalau kamu mau, pakailah karena hatimu sendiri. Air mataku jatuh begitu saja. Tak ada ucapan manis yang kuberikan, hanya pelukan dalam diam. Tapi pelukan itu berarti satu hal, aku memilihnya. Bukan karena janji ayah, bukan karena takdir, tapi karena hatiku sendiri yang perlahan belajar mengenal arti mencintai seseorang bukan dari awal yang sempurna, tapi dari keberanian. Bertahan meski awalnya penuh luka. Kini, aku bisa menatap cermin dan melihat seorang istri, bukan gadis yang terperangkap janji tua. Dan saat Arga memelukku di pagi hari dengan secangkir teh manis yang terlalu manis karena dia selalu lupa takaran gula, aku tahu, aku tak lagi takut. Karena cinta itu bukan tentang siapa yang paling muda atau paling siap. Tapi tentang siapa yang memilih untuk tinggal, meski bisa saja pergi. Dan Arga memilih untuk tetap tinggal. Dan aku memilih untuk tetap mencintainya. Kupikir setelah aku memilih Arga, segalanya akan berjalan tenang. Tapi kenyataannya, cinta tak membuat hidup bebas dari luka, ia justru membuat kita lebih mudah terluka karena kita mulai peduli. Beberapa minggu setelah aku menerima cincin keduanya, Arga mulai berubah. Pulangnya larut, kadang tak sempat makan malam bersamaku. Saat kutanya, ia hanya menjawab singkat, banyak pekerjaan. Tapi aku tahu, bukan itu alasannya. Tatapannya sering kosong, dan senyumnya tak pernah sampai ke mata. Malam itu aku menunggunya di ruang tamu.
Jam menunjukkan pukul 1 dini hari saat ia akhirnya pulang, tubuhnya basah oleh hujan, wajahnya lelah. "Kenapa kamu berubah?" tanyaku tanpa basa-basi. Arga diam lama sebelum akhirnya duduk di sampingku, lalu menghela napas panjang. "Karena aku takut kehilangan kamu, Keira." Aku terdiam, tak paham. Ia melanjutkan, "Aku punya penyakit. Aku baru tahu sebulan lalu. Jantung, tidak parah, tapi butuh penanganan. Dan aku tak tahu bagaimana cara bilang ke kamu tanpa membuatmu menyesal telah memilihku." Dadaku sesak, air mata tak tertahan. Bukan karena penyakitnya, tapi karena ia memilih menanggung semuanya sendiri, lagi-lagi demi melindungiku. "Kenapa kamu selalu pikir aku akan pergi?" tanyaku di sela isak. "Karena kamu masih muda, kamu punya masa depan panjang, dan aku takut menjadi beban di dalamnya," jawabnya sambil menunduk. Saat itu juga aku tahu, bahwa cinta Arga bukan sekadar dalam, tapi juga menyakitkan karena terlalu tulus. Aku memeluknya erat, lebih erat dari sebelumnya. "Aku memilih kamu bukan karena kamu sempurna, Arga. Tapi karena kamu adalah satu-satunya orang yang tetap tinggal, bahkan saat aku pun tidak tahu arah hidupku. Sekarang biarkan aku jadi alasan kamu bertahan." Tangannya gemetar saat membalas pelukanku. Tidak ada janji baru malam itu. Hanya dua orang yang saling hancur namun memilih untuk menyembuhkan satu sama lain. Dan sejak malam itu, aku tak lagi hanya menjadi istri. Aku menjadi penjaga luka, teman bicara, tempat pulang. Kami mulai menata hidup kami bukan untuk selamanya, tapi untuk setiap hari yang Tuhan izinkan kami jalani bersama. Cinta kami tidak lagi tentang bagaimana kisah ini dimulai, tapi bagaimana kami memilih untuk terus menulisnya, meski kertasnya mulai kusut dan tintanya perlahan pudar. Musim berganti, dan hidup kami berubah menjadi rentetan janji kecil yang terus kami tepati setiap hari. Aku mulai menemani Arga ke rumah sakit, duduk di sebelahnya saat ia menjalani serangkaian tes dan konsultasi. Kami saling menggenggam tangan dalam diam, seolah jari-jari kami saling menguatkan bahwa tidak ada yang akan pergi, tidak ada yang akan menyerah. Tapi kenyataan tidak selalu berpihak. Dokter berkata kondisinya memburuk, operasi harus dilakukan secepat mungkin, dan risikonya tidak kecil. Malam sebelum operasi, kami duduk berdua di balkon rumah, angin dingin menyusup pelan di antara keheningan. Arga menatap langit malam, lalu berbisik lirih, "Kalau aku nggak bangun besok, jangan biarkan cinta kita berhenti di sini." Aku langsung memeluknya dari samping, erat. "Kamu harus bangun, bukan hanya untukku, tapi untuk semua hari yang belum sempat kita jalani. Kamu janji nikahin aku dengan cara yang benar kan? Di altar, di depan semua orang. Jangan tarik janji itu dariku." Ia tertawa, kecil meski matanya berkaca. "Iya, aku janji." Pagi itu, ketika Arga dibawa masuk ke ruang operasi, aku merasa seperti jiwaku ikut terseret. Waktu berjalan sangat lambat. Ibu datang, menggenggam tanganku tanpa banyak kata. Dalam hati aku terus berdoa, seperti gadis kecil yang ketakutan kehilangan segalanya. Aku tidak siap, tidak sekarang. Tidak ketika aku baru benar-benar mencintainya tanpa ragu. Di setiap detik, aku menggenggam cincin di jariku, berulang kali berkata dalam hati, "Bertahanlah, Arga. Bertahanlah untuk kita." 5 jam berlalu, saat dokter keluar dengan senyum tipis dan berkata, "Operasi berjalan lancar," lututku lemas. Aku menangis begitu keras hingga tak peduli siapa yang mendengar. Tuhan tidak mengambilnya dariku. Tidak hari ini, saat aku diperbolehkan masuk dan melihat Arga masih terbaring lemah tapi tersenyum kecil, aku hanya bisa membisikkan di telinganya, "Kita punya banyak janji yang belum ditepati. Jadi, kamu nggak boleh kemana-mana." Hari itu bukan hanya tentang selamatnya seseorang dari bahaya, tapi tentang harapan yang menang atas ketakutan. Tentang cinta yang tidak hanya diuji di awal, tapi terus ditempa agar layak disebut sejati. Dan aku tahu, sejak saat itu, aku tidak akan lagi menyia-nyiakan waktu. Karena cinta kami, tidak pernah dimulai dengan sempurna, tapi akan terus diperjuangkan sampai akhir, dan bahkan setelahnya. 3 bulan pasca operasi,
Arga mulai pulih perlahan. Rambutnya mulai tumbuh lagi, tubuhnya tak sekekar dulu, tapi matanya lebih hidup dari sebelumnya. Kami mulai berjalan-jalan sore, walau hanya sebatas taman dekat rumah. Ia tak banyak bicara, tapi genggaman tangannya lebih kuat, seolah ia sedang belajar menggenggam kembali hidup yang sempat hampir lepas dari jari-jarinya. Aku menyadari, cinta kami kini tak lagi penuh keraguan. Ia sudah menjadi luka yang disembuhkan bersama, bukan sendirian. Satu malam, Arga mengajakku ke bukit kecil tempat kami dulu pernah melihat hujan turun tanpa payung, saat aku masih enggan menyebutnya suami. Di sana, di bawah langit malam penuh bintang, ia menyiapkan kejutan kecil. Di tengah rerumputan, terpasang lampu-lampu gantung dan satu meja makan sederhana. Aku terpaku. Ia berdiri di tengah dan mengulurkan tangan. Kali ini, aku ingin menikahimu bukan karena siapapun. Bukan karena janji ayahmu, bukan karena takdir. Tapi karena hatiku sendiri yang memilihmu, setiap hari. Aku berjalan mendekat, dan untuk pertama kalinya, aku menangis tanpa kesedihan. Tangisku adalah pelepasan. Tangis karena akhirnya, kami benar-benar memilih satu sama lain. Tanpa paksaan. Tanpa ketakutan, hanya dua manusia yang saling terluka, saling bertahan, dan akhirnya, saling mencinta. Malam itu, di bawah langit yang menjadi saksi banyak luka dan doa, Arga memakaikan cincin yang sama di jariku. Bukan sebagai pengikat, tapi sebagai pengingat, bahwa kami telah melewati badai, dan masih di sini. Kami tidak membaca janji seperti di pernikahan formal. Tapi kami berjanji dalam diam, untuk tetap tinggal, bahkan ketika cinta tak lagi seindah dulu. Untuk saling menyuapi, bahkan ketika tubuh melemah. Untuk tetap saling mencari, bahkan ketika dunia memberi alasan untuk menyerah. Dan malam itu, aku tahu, aku tak akan pernah lagi menyaksikan cinta ini. Hidup kami tak akan pernah sempurna. Masih ada rasa takut, masih ada luka lama yang terkadang datang kembali tanpa permisi. Tapi kami sudah belajar satu hal yang jauh lebih penting, cinta sejati bukan tentang siapa yang datang paling cepat, tapi siapa yang memilih untuk tidak pergi ketika segalanya terasa berat. Dan Arga, adalah rumah yang kutemukan di tengah badai. 5 tahun telah berlalu sejak malam di bukit itu. Hidup kami tak menjelma menjadi kisah dongeng, tapi justru dalam ketidaksempurnaan itulah kami menemukan keajaiban. Arga, kini lebih sering berada di rumah, menulis buku dari sudut ruang kerja yang penuh potret kami dan secangkir teh yang selalu ketinggian gulanya. Aku sibuk dengan kebun kecil di halaman, dan terkadang tertawa melihat putri kecil kami yang mewarisi mata tajam Arga dan keras kepala dariku. Kami menamainya Langit, karena ia datang dari malam penuh doa dan harapan. Kehadirannya bukan hanya pengikat, tapi bukti bahwa cinta kami telah bertumbuh menjadi kehidupan baru. Setiap detik bersamanya adalah pengingat bahwa kami pernah hampir kehilangan segalanya, tapi memilih untuk tetap percaya. Dan ternyata, itulah yang menyelamatkan kami. Kadang, di malam hari saat semua telah tidur, aku masih suka keluar ke balkon, menatap langit yang sama, di mana segalanya dulu bermula. Di sanalah aku berbisik dalam hati, terima kasih pada Tuhan karena mengizinkanku memilih, mencintai, dan bertahan. Hidup tak pernah mudah, tapi aku tahu kini, bahwa tak ada badai yang sia-sia, jika kita pulang dengan hati yang saling menggenggam. Cinta tidak selalu datang dengan bunga dan kejutan mewah. Kadang, ia datang dalam bentuk tubuh yang lelah tapi tetap memilih pulang. Dalam senyum yang sembuh setelah tangis. Dalam tangan yang tetap menggenggam, bahkan ketika dunia meminta untuk melepaskan. Dan cinta kami, adalah bukti bahwa luka bisa jadi pintu menuju bahagia, asal kita punya keberanian untuk melewatinya bersama. Terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian semua yang telah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Setiap klik, komentar, dan dukungan kalian adalah semangat yang membuat cerita ini hidup. Semoga cerita Keira dan Arga bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga membawa harapan bahwa cinta sejati itu nyata dan layak diperjuangkan. Dari hati terdalam, aku berdoa semoga kalian semua selalu dikelilingi oleh cinta yang tulus,
dilindungi dari patah hati yang sia-sia, dan menemukan rumah kalian masing-masing, baik itu dalam bentuk seseorang, tempat, atau mimpi yang kalian kejar. Jangan lupa like, komen, dan share kalau kalian terinspirasi dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap hangat, tetap percaya, dan tetap mencintai dengan seluruh hati.